Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seorang muslim kepada Rabbnya adalah dengan mematuhi syariat yang Allah berikan. Kita harus meyakini bahwasanya tidak ada syariat melainkan pasti maslahatnya dan pasti dalam menghindarkan kita dari mudaratnya. Dan di antara syariat Islam yang Allah tetapkan adalah bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama wajib diyakini bahwasanya tidak ada agama, tidak ada peribadatan, kebaikan yang diterima di sisi Allah kecuali hanya yang dituntunkan di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Allah mengatakan juga wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang bukan datang dari Islam, maka tidak akan diterima kebaikannya tersebut dan nanti di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Setelah kita meyakini bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, maka kita juga harus meyakini dan mematuhi bila Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan. Ini yang boleh diberikan atau dikerjakan orang Islam kepada orang yang bukan Islam. Ini yang tidak boleh. Dengan mematuhinya, kita berharap Allah memberikan kepada kita kebaikan dan pahala. Dan dengan mematuhinya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada khutbah hari ini saya akan sampaikan di dalam khutbah yang pertama, apa saja yang di dalam Islam kita diperbolehkan, tidak dilarang, untuk menjadi perimbangan. Karena sebagian orang yang tidak taat kepada agama Islam, mereka mengatakan semuanya dilarang. Ini dilarang, itu dilarang, apa-apa dilarang. Padahal yang dibolehkan itu banyak jika mereka belajar. Di antara yang dibolehkan bagi seorang muslim kepada orang kafir, pertama adalah mendoakan hidayah bila orangnya masih hidup. Terutama bila orang kafir ini adalah kalangan keluarga kita sendiri, kalangan keluarga kita, orang tua kita. Kita disunahkan untuk memperbanyak doa untuk orang tua kita ini di kala hidupnya, supaya Allah memberikannya hidayah masuk Islam. Bukan cuma sekedar bermuamalah biasa, hahaha dengan keluarga, dengan orang tua, tetapi harus ada ditempuh cara-cara yang baik sambil didoakan agar mereka bisa tersentuh dan masuk ke dalam agama Islam. Demikianlah yang dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang tinggal dan hidup di zaman beliau. Yang kita juga diperbolehkan adalah menjalin perdamaian dan membalas kebaikan apabila orang-orang kafir memberikan kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kalian untuk kalian
memberikan kebaikan dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka kalau seandainya kita punya tetangga kafir misalnya, atau kita punya teman di kantor dari kalangan orang kafir, mereka memberikan kebaikan, maka tidak ada salahnya, diperbolehkan di dalam Islam untuk membalas kebaikannya. Misalnya suatu hari dia ajak kita keluar karena sebuah tugas kantor, dia traktir kita. Suatu hari kemudian kita balik mentraktirnya, itu hukumnya boleh. Suatu hari dia datang bawakan kolak pisang, besok-besoknya kita bayar atau kita balas dengan bubur kacang, hukumnya boleh. Berdasarkan ayat tadi. Yang juga diperbolehkan adalah berbakti kepada orang tua yang masih kafir. Ini diperbolehkan, bahkan disuruh, selama tidak mencampur adukan agama kita sebagai anaknya dengan orang tua kita yang masih kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tua kalian berusaha untuk mengajak kalian untuk masuk ke dalam kekufurannya yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan ikut-ikut dengan kekufuran mereka, tapi tetap pergauli mereka semua di dunia dengan baik. Kalau orang tua kita kafir, maka kita tidak boleh ikut dengan agamanya, tetapi sehari-hari kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kelima, yang kita diperbolehkan adalah jual beli, sewa menyewa, gadai, dan hal-hal mubah lainnya. Nabi SAW hidup di zaman beliau ada orang-orang Yahudi. Ketika ditaklukkan tanah Khaybar, Nabi SAW memberikan petak-petak kepada para sahabat. Lalu di antara mereka menjalin akad namanya musaqah, muzara'ah. Karena para sahabat banyak yang tidak mengerti bercocok tanam, dan orang-orang Yahudi tahu tentang kondisi tanah di Khaybar, maka mereka menjalin kerjasama muamalah. Nabi SAW sering kita dengarkan beliau wafat dalam keadaan ada baju besinya yang belum ditebus, karena beliau pernah membeli makanan kepada orang Yahudi dalam keadaan makanannya diterima, uangnya belum diberi. Sebagai jaminannya Nabi gadaikan baju besinya. Wafat dalam keadaan belum ditebus baju besinya. Ini menunjukkan bahwa jual beli, gadai, sewa menyewa dengan orang-orang kafir hukumnya boleh dengan syarat. Dengan syarat tidak ada yang hubungannya bantu-membantu dengan agama mereka. Contoh, kita punya perdagangan makanan, kue, catering, dan lain-lain. Kemudian datang orang Nasrani. Di tanggal 24 Desember misalnya, mereka sudah pesan catering atau kue buat hari Natal. Bahkan minta dituliskan di kuenya, Selamat Natal. Maka itu tidak boleh dikarenakan ini jual beli yang ada hubungannya dengan bantu-membantu soal agama. Ada di antara kita orang muslim misalnya jualan AC, kemudian datang gereja, perwakilan gereja, minta untuk diadakan AC di sana. Mereka pesan misalnya 10 AC. Lalu mereka bilang, ini AC nanti dipasang di gereja, maka wajib bagi orang muslim untuk menolaknya, karena ini ada hubungannya dengan peribadatan mereka. Tapi kalau mereka memintanya untuk dipasang di rumahnya saja, maka boleh. Karena pasang di rumah tidak ada hubungannya dengan peribadatan secara langsung. Itu hubungannya adalah dengan tidur, dengan tinggal, bukan ibadah. Di antara yang dibolehkan untuk kita melakukannya kepada orang kafir adalah bila kita dapat undangan mubah dan hidangannya mubah, lalu kita datangi. Undangannya mubah, misalnya mereka mengadakan bagi mereka selamatan dalam tanda kutip, bahwa mereka punya rumah baru, atau mereka besok mau pindah kerja, teman di kantor, kemudian dia bawa kue-kue perpisahan, mereka mengundang kita untuk hadir dalam perpisahan, hukumnya boleh, dan makanannya juga harus yang halal. Adapun bila yang diundang, maksudnya undangannya adalah acara yang haram, seperti perayaan hari raya mereka, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendatanginya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan pada khutbah yang kedua. Yang juga diperbolehkan adalah berbuat baik kepada tetangga yang kafir dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Bila kita punya tetangga orang kafir,
maka tidak boleh kita menzalimi mereka dengan cara apapun. Misalnya kita buang sampah depan rumahnya, kita parkir mobil kita di depan rumahnya atau di depan pagarnya. Malam hari kita mau tahajud, kita keraskan suara kita untuk mengganggunya. Kita punya sound system, TV, kita nyalakan murattal untuk mengganggunya, atau dengan alasan supaya dia dapat hidayah. Dia punya anjing, lalu kita berikan makanan, kita berikan racun tikus atau racun yang bisa mematikan, kita lempar ke dalam pagarnya. Tidak boleh. Karena ini adalah kezaliman kepada tetangga. Yang juga diperbolehkan untuk kita melakukannya kepada orang-orang kafir adalah menikahi wanitanya yang tidak berbuat zina, tetapi hanya dua agama, Yahudi, Nasrani, yang tidak berzina. Nanti insya Allah, bila Allah takdirkan pada suatu saat kita membahas masalah ini. Ini dulu di khutbah yang pertama. Insya Allah di khutbah yang kedua saya akan sampaikan hal-hal yang kita dilarang di dalam Islam untuk mengerjakannya kepada orang kafir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Di dalam syariat Islam ada juga hal-hal yang dilarang. Dan Islam demikian, ada perimbangan. Tidak semuanya haram, ada juga yang halal. Tapi tidak semuanya halal, ada juga yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang dilarang bagi orang muslim untuk melakukannya kepada orang kafir adalah mengikuti kemusyrikan dan kekufurannya. Jangankan orang biasa, orang tua saja tidak boleh kita mengikuti kekufurannya dengan alasan berbakti padanya. Sebagian orang mengatakan, saya ikut membantu orang tua saya karena ini bakti. Kita katakan bakti Anda kepada orang tua Anda tidak boleh mengalahkan kepatuhan Anda kepada Rabb Anda. Ketika Allah melarang Anda untuk membantu perayaan agamanya, maka tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh untuk kita tinggal bersama mereka di negeri mereka dalam keadaan kita di sana tidak mampu menjalankan agama kita. Contoh, ada orang mau tinggal di negeri kafir. Ya, di Singapura misalnya, karena di sana pemerintahnya kafir, mayoritas penduduknya juga kafir. Kita tinggal di sana misalnya dalam rangka untuk belajar S2, S3 atau belajar kedokteran dan lain-lain. Kalau seandainya di tempat kita tinggal di sana tidak bisa menerapkan agama kita sendiri, kita tidak bisa sholat 5 waktu, perempuan-perempuan atau istri-istri kita tidak boleh berjilbab, tidak bisa menegakkan sholat Jumat, maka terlarang untuk kita tinggal di sana. Ya, tetapi wallahu alam, sebatas yang pernah saya lihat sendiri, bahwa di sana orang bisa berjilbab, orang bisa sholat 5 waktu, sholat Jumat dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di Israel atau di sebagian negeri-negeri Muslim, apakah bisa? Di sebagian negeri kafir, jika tidak bisa menerapkan agama sendiri, maka haram hukumnya untuk tinggal di sana. Nabi SAW mengatakan, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu." Barang siapa yang tinggal bersama orang kafir dan bergaul dengan orang-orang kafir dalam keadaan tidak bisa menerapkan agamanya sendiri, maka dia seperti mereka. Yang ketiga yang juga kita dilarang adalah safar ke negeri kafir bukan karena sebuah hajat syar'i. Misalnya kita jalan-jalan ke Perancis atau jalan-jalan ke negeri yang lain hanya untuk sekedar melancong, hanya sekedar untuk menghabiskan uang. Dalam keadaan di sana bingung cari masjid, di sana bingung untuk menentukan sholat dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, "Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap orang-orang muslim yang mereka tinggal di negerinya orang-orang kafir. Tadi saya mengatakan kecuali ada hajat syar'i. Seperti misalnya seorang muslim ingin berobat, sementara di negeri muslimnya tidak didapati pengobatan tersebut, dan ada info bahwa di sana ada. Dia ingin belajar sebuah ilmu yang ilmu itu di negeri muslimnya dibutuhkan tapi tidak ada yang mengajarkannya, adanya di negeri kafir. Maka ini hajat. Kembali lagi kepada syarat, di sana bisa menjalankan agama. Yang juga kita dilarang adalah mengikuti ciri khas mereka.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sering kita dengar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan diri dengan sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Contoh, misalnya model rambut. Kalau ada model rambut khusus, misalnya di bagian kanan dan kirinya rontos habis, di atasnya rambutnya banyak. Dan ini kita kenal sebagai bentuk rambut qaza, apalagi yang mempopulerkannya orang kafir, maka tidak boleh menggunakan model rambut seperti itu. Karena ini namanya tasyabbuh dengan orang kafir. Ada pakaian-pakaian yang memang cenderung khusus buat orang kafir. Bahkan jangan cuma itu, nama. Di dalam buku-buku Tasmiyatul Maulud, nama-nama cara pemberian anak, itu ada bab tentang haramnya memberikan nama yang nama itu identik dengan orang kafir. Tidak boleh seorang muslim memberi nama anaknya dengan nama-nama yang identik dengan nama-nama orang kafir. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang kita juga dilarang adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin dan teman setia. Terlepas dari ada khilaf, ada ikhtilaf pandangan sebagian ahli ilmu tentang bagaimana hukum ikut coblos dalam pemilu. Lepas dari itu, andaikan pun ada yang mau coblos, lalu didapati ada dua calon, satunya muslim, satunya kafir, maka berdosa bagi yang muslim untuk memilih yang kafir. Dikarenakan ini sama dengan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Dalam tafsiran yang lain sebagai teman setia yang tahu rahasia-rahasia. Yang juga kita dilarang adalah mengikuti atau membantu dan memberikan selamat bagi orang-orang kafir yang sedang merayakan hari rayanya. Besok ya. Ini tanggal 24. Mungkin di hari-hari ini kita sudah dapat undangan dari teman kantor. Teman satu kampus yang notabene orang Nasrani, besok mau merayakan hari Natal. Entah diundangnya pagi, entah diundangnya malam, yang isinya misalnya dia bilang, ini cuma makan-makan kok. Tapi di dalamnya ada kegembiraan untuk merayakannya, maka haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Termasuk juga memberikan selamat. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah acara kekufuran. Sesungguhnya perayaan Natal itu adalah perayaan kelahiran anak Tuhan. Lalu ada orang mengatakan selamat Natal itu sama dengan seseorang mengatakan selamat anak Tuhan telah lahir. Dan di dalam Islam itu merupakan bentuk kekufuran. Kita tahu di dalam Islam, dalam surat yang sangat dihafal oleh kaum muslimin, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagian orang misalnya di masa-masa PPKM, misalnya 3 bulan, ngimami keluarganya di rumah, nggak pergi ke masjid karena PPKM, masjidnya ditutup. Di rumah karena tidak punya banyak hafalan, paling-paling yang dibaca Al-Ikhlas. Di rakaat kedua khususnya, apa yang dibaca lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu selama 3 bulan. Kalau dia pandemi 1 tahun, maka 364 hari dia baca itu. Tapi lucunya nanti di hari ke-365, yaitu hari ke tanggal 25 Desember, mereka bilang selamat anak Tuhan sudah lahir. Kontradiksi antara 1 dengan 364 kali 5 waktu yang dia baca. Ya, maka tidak boleh kita memberikan selamat atau ikut bergembira atas hari raya orang-orang kafir. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sering lihat juga di media sosial. Sejatinya orang kafir nggak butuh selamat dari kita. Kitanya saja yang pencicilan. Sebagian ustadz-ustadz yang tidak tahu apa yang mau diinginkan dari hal tersebut. Memaksakan, sering mempropagandakan, tulis di medsos, ngomong di berita, bahwa kita boleh mengucapkan selamat kepada orang kafir dengan selamat Natal. Orang kafir yang nggak butuh, kitanya yang hobi banget untuk mengucapkannya. Orang kafir, ya, nggak ada yang nyuruh kita misalnya untuk pakai topi Natal. Kitanya yang keranjingan mau cari. Padahal kita juga kalau sedang Lebaran nggak pernah pengusaha Muslim untuk memaksakan orang kafir perempuan pakai jilbab dan yang laki-laki pakai peci. Ya, nggak tahu apa yang dicari. Dari
terus-menerus memfatwakan tentang bolehnya. Yang dijadikan objek juga nggak merasa butuh sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan untuk apa sih selalu tiap tahun yang dibahas adalah hukum mengucapkan selamat Natal, jawabannya adalah untuk mengimbangi orang-orang yang pecicilan, yang tiap tahun suka ngomong boleh. Padahal Islam dari zaman dahulu, dari para ulama di zaman dahulu, mereka hidup di tengah-tengah yang juga ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Gak ada tuh mereka keranjingan untuk mengucapkan boleh dan mengucapkan selamat. Kitanya yang di zaman sekarang muncul dai-dai dengan penyakit sepilis, sekularis, pluralis, liberalis, yang ingin mencampur adukkan agama yang dahulu kita tidak mengenalnya. Sehingga akhirnya yang dulunya kita tahu itu tidak boleh dan lakum dinukum waliyadin, belakangan kok jadi ikut-ikutan. Jamaah yang dirahmati Allah, toleransi itu bukan dengan mencampur adukkan agama kita. Toleransi itu adalah membiarkan mereka menjalankan agama mereka dan kita tidak mengganggunya. Biarkan mereka mengadakan acara di rumahnya, di gerejanya, dan kita jangan mengganggu. Dan haram juga hukumnya untuk ngebom, membuat makar di gereja, membunuh orang kafir dhimmi atau mu'ahad yang tinggal bersama kita, bertetangga sehari-hari. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina amal. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang datang dari luar negeri masuk ke sini, contohnya duta besar, termasuk juga dhimmi yang tinggal di dekat kita, di negeri muslim dan bertetangga dengan kita, membunuh mereka, kata Nabi SAW, tidak akan mencium baunya surga, meskipun baunya surga itu sejatinya tercium dari perjalanan 40 tahun. Yang dilakukan orang-orang yang ngebom di gereja-gereja itu perbuatan bukan jihad, itu perbuatan dosa besar yang membuat mereka diancam untuk tidak mencium baunya surga. Yang juga kita dilarang adalah memohonkan ampun bila sudah wafat. Di khutbah yang pertama saya sampaikan, yang boleh adalah mendoakan hidayah bila masih hidup. Tapi bila sudah wafat, Allah takdirkan mereka wafat dalam keadaan kafir, maka haram hukumnya bagi orang muslim untuk mendoakan supaya dia diampuni. Jangankan kita orang muslim, Nabi SAW saja ditegur. Kita sering dengar cerita bagaimana Nabi kehilangan pamannya, yaitu Abu Talib, wafat dalam keadaan kafir. Lalu Nabi mendoakan agar Abu Talib itu diampuni dosanya. Lalu Allah turunkan ayat khusus untuk negur yang ditegur Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Enggak pantas seorang nabi saja disindir. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang kafir yang wafat. Meskipun itu adalah karib kerabat mereka sendiri, meskipun orang tuanya sendiri. Yang boleh adalah doakan hidayah. Maka jangan sampai orang tua kita, keluarga kita wafat dalam keadaan kafir dan kita tidak pernah berusaha untuk mendakwahinya. Dilarang kita untuk memintakan ampun untuk mereka. Kata Allah, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang kafir itu tempatnya neraka jahanam. Yang juga kita dilarang adalah mulai salam duluan. Yang boleh adalah bila kita punya teman Nasrani, kemudian di kantor misalnya dia bilang pagi-pagi Assalamualaikum, dan jelas ucapannya Assalamualaikum, boleh kita jawab Waalaikum. Sebagian ulama mengatakan boleh Waalaikumsalam, tapi duluan Assalamualaikum maka hukumnya haram, karena Nabi SAW yang mengatakan demikian. Kemudian yang juga kita dilarang adalah waris mewarisi. Tidak ada waris mewarisi antara orang Nasrani, orang kafir dengan orang muslim. Bila bapaknya Nasrani atau anaknya Nasrani, lalu anaknya atau bapaknya muslim, salah satunya dari muslim, satunya adalah kafir, maka tidak ada waris mewarisi dengan mereka. Ini diantara aturan-aturan di dalam Islam yang kita sekali lagi wajib meyakini bahwasanya tidak ada syariat Islam diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita kecuali pasti dapat maslahatnya. Dan yang jelas itu bisa menghindarkan kita dari mudarat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu bukan keras. Islam itu tegas, punya prinsip, gak mencela-mencela. Bila boleh maka boleh, bila tidak boleh maka tidak boleh. Islam mengajarkan kita untuk teguh di dalam tauhid kita. Salah satu konsekuensinya adalah tidak boleh mencampuri agama kita dengan agamanya orang. Tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan. Bila ada perayaan hari rayanya orang, maka ya sudah biarkan dan jangan diganggu.
Kita tidak boleh mengganggu dan tidak boleh bikin makar. Tapi tidak boleh juga datang ke sana untuk kemudian ikut membantu, merayakan, memberikan selamat. Seperti yang dikerjakan sebagian orang-orang di zaman sekarang, yang tidak ada yang minta, datang sendiri ke gereja untuk mengamankan perayaan Natal. Orang gerejanya sendiri mungkin risih. Kita pernah baca di media sosial, orang gereja pernah bilang begini, sebenarnya kami itu nggak suka ada orang yang masuk-masuk ke gereja bawa syiarnya orang Islam. Ini gereja kok, ini bukan masjid. Ngapain di sini bikin-bikin acara yang hubungannya dengan orang-orang Islam? Sebenarnya demikian. Tapi sayangnya ada sebagian dai-dai yang sekali lagi nggak tahu ngapain mereka itu. Apa yang dicari? Berusaha untuk mencampur adukan antara agama Islam dengan agama orang kafir. Semoga Allah menjaga tauhid kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjaga agama kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa dikerjakan kepada orang kafir dan mana yang tidak. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.